Halo, kami dari grup 32 mata kuliah Technopreneurship akan memaparkan tentang ide bisnis kami yang bernama Compare. Pertama, mari kita lihat apa latar belakang ide bisnis ini. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan secara massal aktivitas manusia di dunia. Semua pekerjaan dilakukan dari rumah untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19. Mereka yang belajar dan bekerja dari rumah membutuhkan komputer untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan sebesar 40% pemakaian komputer dan internet selama pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Peningkatan pemakaian ini juga menyebabkan umur pakai komponen komputer semakin cepat menurun. Umur komponen yang sudah mendekati habis tersebut akan memunculkan gangguan pada komputer. Masalah timbul ketika pembatasan sosial yang kita kenal dengan PSBB dan PPKM. Gerai-gerai service center tutup. Masyarakat membutuhkan teknisi yang bisa memperbaiki atau mengganti komponen komputer mereka yang rusak. Masalah baru lagi muncul ketika mereka menemukan teknisi yang abal-abal atau gadungan. Perangkat komputer tidak membaik, namun tetap harus membuat dompet menangis. Kami menemukan sebuah solusi, yaitu adanya perantara yang menghubungkan konsumen dengan teknisi yang dapat dipercaya. Dari sinilah Compare hadir menjawab semua kebutuhan konsumen yang ingin memperbaiki komponen komputernya. Produk atau jasa yang sudah ada yang paling dekat menjawab kebutuhan konsumen, yaitu kami menemukan sebuah solusi, yaitu adanya perantara yang menghubungkan konsumen dengan teknisi yang dapat dipercaya. Dari sinilah Compare hadir menjawab sebuah kebutuhan konsumen yang ingin memperbaiki komponen komputernya. Lalu, solusinya sebenarnya sudah ada platform aplikasi yang sudah menjawab kebutuhan tersebut, bernama Argent.id. Namun ada beberapa kekurangan seperti hanya hadir dalam bentuk website dan lampiran muka yang sulit dikenali untuk mendaftarkan servis. Lalu, produk kami berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kekurangan platform yang sudah ada, kami merumuskan akan ada beberapa fitur utama dalam aplikasi. Kami seperti memesan jasa servis, berkonsultasi untuk servis, menggunakan live chat, estimasi harga sebelum booking, dan pembayaran yang terpusat. Fitur-fitur tersebut akan menjawab kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki komputer serta memperbaiki kekurangan yang ada pada platform yang sudah ada. Setelah pemaparan latar belakang hadirnya Compare, kami akan menjelaskan market yang akan kami tuju dan apa saja strategi yang akan kami lakukan untuk memperkenalkan Compare. Secara keseluruhan, kami akan melayani semua orang yang membutuhkan servis komputer. Namun, pada awal iterasi ini, kami akan berfokus untuk melayani wilayah Kota Bandung terlebih dahulu. Berdasarkan survei yang sudah kami lakukan, target konsumen kami yang utama adalah remaja, kemudian diikuti oleh dewasa muda dan dewasa senior. Kami tidak memiliki strategi khusus untuk setiap target konsumen kami. Kami hanya memiliki satu jenis pemasaran dan kami akan berusaha untuk mengoptimalkan layanan dan iklan untuk mengenalkan produk pada konsumen. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa perangkat komputer akan memiliki masalah ketika sudah berumur lebih dari 3 tahun. Berdasarkan hal tersebut, kami memiliki 200.000 target konsumen yang akan menggunakan jasa kami setiap tahunnya, yang dapat dihitung dari jumlah penduduk Kota Bandung yang berpotensi menggunakan jasa kami sebesar 20% dan market share 40% dengan Argent pada tahun pertama. Posisi kami di pasar hanya memiliki satu saingan utama, yaitu Argent, yang memiliki skop lebih luas karena dapat memperbaiki seluruh perangkat elektronik tergantung dari ketersediaan teknisi. Kami mendapatkan pasar yang lebih sedikit namun lebih terfokus pada perbaikan dan penggantian komponen komputer saja. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, kami memiliki fitur pembeda dari kompetitor utama, yaitu memesan jasa servis, berkonsultasi untuk servis menggunakan live chat, estimasi harga sebelum booking, dan pembayaran yang terpusat. Kami merencanakan membagi dua jenis servis, yaitu servis ringan dan servis berat.
Untuk servis ringan merupakan servis yang dapat dilakukan pada hari yang sama, sementara untuk servis berat, proses pengerjaannya lebih dari 1 hari. Kami akan menggunakan digital advertisement seperti Google Ads dan Facebook for Business untuk memperkenalkan Compare pada konsumen. Selain itu, kami juga akan menggunakan sosial media dan jasa endorse. Kami akan menggunakan Instagram sebagai media untuk memperkenalkan Compare. Selain itu, kami juga menggunakan Instagram untuk memberikan edukasi tentang komputer pada konsumen kami dan juga calon konsumen kami. Untuk beriklan, kami akan menggunakan digital advertisement yang disediakan oleh Google dan Facebook. Kami akan menggunakan jasa endorse influencer yang sudah berkecimpung di bidang IT seperti Gadgetin dan Jagat Review. Namun, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk memperkenalkan Compare kepada masyarakat yang lebih luas melalui influencer yang memiliki engagement yang lebih tinggi. Dari segi penjualan, untuk iterasi berikutnya, kami akan memberikan promo-promo bundling pada event-event tertentu seperti tanggal kembar, Harbolnas, ataupun Black Friday. Sekarang kami akan membahas seperti apa Compare dan bagaimana flow bisnis Compare. Kami saat ini baru merancang tampilan aplikasi mobile Compare. Pada saat pertama kali masuk, Anda akan mendapatkan splash screen Compare dan Anda akan diminta untuk login terlebih dahulu. Jika Anda belum memiliki akun, Anda dapat membuat akun tersebut. Setelah membuat akun, Anda akan mendapati tampilan berada aplikasi kami. Jika Anda mengklik sidebar di sebelah kiri, Anda akan mendapati profil Anda dan beberapa pengaturan aplikasi kami. Anda juga dapat mengakses profil lengkap Anda. Keunggulan kami dari kompetitor utama adalah memiliki fitur konsultasi melalui live chat. Pengguna dapat berkonsultasi dengan teknisi yang mereka pilih sebelumnya. Setelah pengguna berkonsultasi, pengguna bisa langsung memesan jasa perbaikan komputer. Pengguna juga dapat melihat daftar pesanan, servis yang sudah dimasukkan ke dalam cart. Pengguna juga dapat membeli komponen komputer langsung dari vendor. Sebelum men-check out pesanan, pengguna harus menuliskan alamat dan pengguna akan mendapatkan estimasi biaya servis dan komponen yang akan diganti. Setelah pengguna merasa sudah selesai dari pesanannya, pengguna dapat membayar pesanan melalui e-wallet dan transfer virtual account. Setelah pesanan dan servis selesai, dilakukan pengguna dapat memberikan rating terhadap teknisi dan melihat history order. Nah, setelah melihat bagaimana cara perusahaan Compare berjalan, kita akan melihat sisi belakang layar Compare melalui manajemennya dan juga struktur organisasinya. Nah, berikut merupakan bagian perusahaan dari perusahaan Compare itu sendiri. Untuk bagian teratas pada struktur organisasi perusahaan Compare diduduki oleh General Manager. Untuk tugas dan wewenangnya adalah melakukan koordinasi dengan tim developer, mengontrol pekerjaan yang sedang dikerjakan tim developer, memberikan arahan bagi development team, dan memberikan penilaian kepada semua anggota. Lalu di bawah General Manager ada CEO Founder yang akan membawahi manajer marketing, development team, finance accounting, dan administration, juga ada customer service. Lalu untuk manajer marketing akan membawahi bagian sales dan advertising. Untuk bagian marketing sendiri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: melakukan riset mengenai pelanggan dan juga pasar, menentukan harga jual sesuai dengan riset dan kondisi pasar, melakukan perencanaan pemasaran seperti mempromosikan usaha perusahaan melalui media sosial, iklan, kolega, dan juga lain-lain. Lalu untuk development team akan dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu yang pertama adalah website development, front-end website developer, dan juga cloud computing. Tugasnya membuat machine learning model untuk fitur-fitur yang akan diluncurkan, lalu melakukan perencanaan program untuk mengendalikan robot dan juga komputer, lalu membuat sistem rekomendasi dan juga prediksi untuk setiap akun. Lalu untuk bagian kedua adalah mobile application dan juga Android developer, akan mendesain dan mengembangkan aplikasi canggih untuk platform baik Android maupun iOS, melakukan tes kode unik untuk ketahanan, termasuk penggunaan dan juga keandalan secara umum, lalu mengevaluasi dan menyelesaikan bug dan meningkatkan kinerja aplikasi. Lalu untuk bagian ketiga adalah data management, data scientist, dan juga machine learning engineer. Nah, tugasnya adalah melakukan segala pengolahan data yang ada di perusahaan Compare. Lalu untuk bagian keempat, pada development team ada design team,
dan juga UI designer. Nah, tugas umumnya adalah melakukan perencanaan desain dan pembaruan desain dari perusahaan Compare, baik pada website maupun aplikasi secara mobile. Lalu, untuk yang terakhir pada tim development, bagian kelima adalah quality assurance, mobile application quality assurance, dan juga site reliability engineer. Nah, tugasnya adalah memastikan bahwa produk akhir mematuhi standar kualitas yang diwajibkan oleh perusahaan Compare. Lalu kita masuk ke finance, accounting, and administration. Nah, tugasnya di sini adalah untuk melakukan semua proses penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan yang akan dibantu oleh tax assistant, lalu melakukan pencatatan, pemeriksaan, dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, lalu menganalisa kondisi keuangan perusahaan. Lalu, untuk yang terakhir adalah customer service. Nah, pada customer service akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah administrator yang bertugas untuk memasukkan data atau entry data perusahaan, lalu memverifikasi pengiriman pesanan kepada vendor dan juga pengguna, lalu melakukan tagihan dan menerima tagihan pembayaran. Untuk customer service sendiri memiliki tugas menangani keluhan pelanggan, memberikan solusi bagi keluhan pelanggan, dan menganalisis informasi yang telah pelanggan berikan kepada perusahaan Compare. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana Compare dari sisi finance-nya. Berikut adalah chart revenue dari Compare. Compare mendapatkan revenue dari tambahan biaya layanan untuk setiap servis sebesar Rp2.000. Berikutnya, kami menampilkan chart free cash flow selama 10 tahun. Bisa dilihat pada tahun ke-5 dan tahun ke-9 kami melakukan penambahan capital expenditure untuk mengembangkan Compare sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Compare, we fix, we care.